Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, baik. Baik, kita mulai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas ya beberapa tools ya yang digunakan untuk proses visualisasi ya. Jadi visualisasi untuk melihat rangkuman ya, rangkuman data sehingga dapat membantu untuk kita memahami kumpulan-kumpulan data yang ada ya. Nah, ini ada 3 jenis software ya yang mungkin bisa kita gunakan ya, walaupun mungkin selain software ini masih banyak juga ya tools lain yang mungkin bisa digunakan. Yang pertama yang mungkin cukup populer yaitu kita menggunakan Google ya, menggunakan Data Studio ya. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan Tableau, dan yang ketiga nanti kita melihat ya bagaimana jika kita menggunakan Python dan salah satu library-nya yaitu Seaborn ya, sehingga tampilan visualisasi itu menjadi lebih menarik ya. Nah, dengan menggunakan Google Data Studio, ini sebagaimana kita biasa menggunakan Google Docs ya, atau mungkin aplikasi dokumen di Google yang lain ya. Kita perlu membuat project baru ya dengan page baru dan mengaitkan data dengan report yang sedang dibuat. Nah, kemudian kita bisa menambahkan data ya, jadi data apa yang ingin kita buka ya. Nah, ini misalkan kita menggunakan data-data yang sudah tersedia ya. Jadi kita add data, kemudian akan tersedia data ya dalam bentuk XLS ya yang disediakan oleh Google Data Studio. Nah, ini bisa kita pilih sampel-sampel yang ingin kita gunakan ya. Nah, ini misalkan kita gunakan sampel berupa data populasi ya, populasi dunia dari tahun 2005 sampai dengan 2014 ya. Nah, kemudian untuk tampilan ya, tampilannya jika kita sudah masukkan data tersebut, maka akan disajikannya dalam bentuk tabel ya, yang kemudian kolomnya juga bisa kita pilih ya, data-data apa saja yang ingin kita tampilkan. Nah, ini kita cobakan ya dengan tampilan berupa nama negara dan populasi ya, atau jumlah penduduk ya. Nah, misalkan di sini jumlah penduduk yang terbanyak itu ada di Cina, kemudian yang kedua di India, kemudian Amerika, Indonesia, dan seterusnya ya. Yang mana jumlah penduduk yang cukup banyak ya, yang bisa dilihat di sini. Ini jumlah penduduk akumulasi ya. Jadi bukan jumlah penduduk saat ini ya. Nah, jadi ini kan jumlahnya miliar ya. Nah, ini akumulasi dari beberapa tahun sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa memilih berapa baris ya, berapa baris yang akan ditampilkan ya. Nah, kemudian kita bisa membuat tampilan ya dalam bentuk peta ya. Kemudian dalam bentuk peta dan warna ya, warna dari peta ini peta istilahnya peta politik ya, atau karena berdasarkan perbatasan suatu negara ya, yang itu merupakan kekuasaan negara tersebut ya, maka kita bisa lihat bahwa negara dengan penduduk yang paling banyak maka akan dilambangkan ya dengan warna yang lebih gelap ya. Sedangkan penduduk dengan populasi negara dengan populasi yang sedikit ya, maka
warnanya lebih terang. Ya. Nah, maka dengan melihat tampilan peta seperti ini, nah ini akan mempermudah kita untuk mengetahui bahwa penduduk terbanyak itu ada di Cina, ya. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit, nah ini mungkin di daerah daerah yang dekat ya dengan kutub utara, ya. Jadi negara-negara yang jauh dari area khatulistiwa di sini. Ya. Nah ini kita juga bisa melihat secara langsung yang nomor 2 setelah China itu adalah India, ya. Karena nilainya warnanya sama-sama gelap. Ya. Kemudian bisa juga ditampilkan ya dalam bentuk tree map, ya. Yaitu tree map itu adalah sebuah kumpulan dari persegi panjang, ya. Kemudian luasan dari persegi panjang itu sebanding ya dengan jumlah penduduk yang ada, ya, atau proporsi jika kita jumlahkan tadi data-data yang tadi semua, ya, kita jumlahkan dan proporsinya seberapa besar, kemudian diwarnai dengan sesuai dengan nilainya, ya. Jadi nilainya makin besar maka warnanya makin gelap, ya. Nah ini kita lihat tree map-nya ya, dalam bentuk seperti ini. Ini juga bisa menjadikan atau bisa menjadikan orang langsung memahami ya bahwa ada 2 negara besar ya yang penduduknya sangat banyak, ya, yaitu di China dan di India. Ya. Nah kemudian juga dengan menggunakan data studio, Google Data Studio kita bisa tampilkan dalam bentuk pie chart, ya, untuk melihat ya seberapa besar proporsinya ya, yang direpresentasikan dengan luasan ya, luasan juring dalam sebuah lingkaran. Ya. Nah kemudian juga dengan menggunakan scatter, ya. Nah scatter, nah ini ada parameter yang sedikit berbeda, ya. Nah ini pada yang kiri ini jika kita menggunakan X dan Y-nya adalah mobile subscription, ya, mobile subscription, kemudian yang Y itu adalah internet user. Ya. Nah ini kita lihat di peta scatter ini ya bahwa yang paling banyak mendaftar ya mobile berarti berlanggan paket data ya di Cina ya, dan sekaligus akan meningkatkan jumlah pengguna internet. Ya. Jadi ini proporsional ya. Nah kemudian yang di sisi sini yang India ya mobile subscription-nya tinggi ya, namun internet usernya relatif lebih rendah ya. Nah ini karena apa ya, mungkin tidak digunakan sepenuhnya ya untuk mengakses internet ya. Nah mungkin untuk aplikasi yang lain ya, misalkan yang menggunakan data mobile ya. Kemudian yang di Amerika internet usernya tinggi ya, namun mobile subscription-nya rendah ya. Mengapa demikian? Nah mungkin di sana banyak layanan yang free ya, free wifi misalkan ya, sehingga tidak perlu berlanggan ya, cukup melakukan akses di tempat publik yang mana bisa mengakses internet dengan gratis karena seperti itu ya. Nah, banyak tempat-tempat seperti itu sehingga pengguna internetnya banyak, atau mereka berlanggan di rumah misalkan ya, tidak selalu menggunakan mobile misalkan. Nah, sehingga internet usernya tinggi, kemudian mobile subscription-nya rendah ya. Nah, kemudian ini dua dimensi ya, kemudian kita tambahkan jadi 3 dimensi dengan mengubah ukuran ya, mengubah ukuran tiap titik di sini ya. Jadi kalau diameter dari lingkaran itu besar, maka
jumlah penduduknya akan besar ya. Kemudian jika diameternya kecil maka jumlah penduduknya akan kecil ya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa kita mendapatkan informasi yang baru lagi ya, bahwa di Cina ya dengan populasi yang sangat besar ya, maka mobile subscription-nya besar dan internet user-nya juga dalam posisi yang besar ya, semuanya serba besar di sini ya. Nah, kemudian yang di India mobile subscription-nya besar, kemudian penduduknya banyak juga ya, namun internet user-nya relatif lebih rendah ya dibandingkan di Cina ya, walaupun ini jumlah penduduknya ini sebenarnya hampir sama ya. Nah, mungkin hal seperti itu yang perlu kita bahas ya, atau kita ekstrak ya kata-kata seperti itu ya, analisis seperti itu, apa yang kira-kira menyebabkan mengapa gambar ini seperti yang disajikan saat ini. Nah, kemudian dari sisi mobile subscription, ini bisa kita lihat ya jumlahnya ya. Nah, ini mungkin sudah terurut nih ya, sudah terurut. Nah, kita Indonesia di posisi kelima ya. Nah, kemudian ditampilkan ya dalam bentuk dalam bentuk peta ya, seperti ini ya. Nah, kemudian juga bisa juga untuk dilihat dalam bentuk perkembangan ya dari tahun ke tahun ya. Nah, ini setiap plot ini merepresentasikan negara-negara tertentu ya. Apakah negara di India ya, kemudian negara di Amerika ya, kemudian negara di yang bawah ini semua ya. Nah, kalau yang ini adalah nilai akumulasinya ya. Yang biru yang Cina ya, yang biru yang Cina. Nah, ini kelihatan peningkatan yang sangat tajam ya di Cina. Kemudian kalau ditampilkan dalam bentuk diagram ya, yang mana seperti diagram seperti diagram batang ya, namun dalam arah horizontal ya. Kemudian setiap segmen itu menandakan seberapa besar ya, yang mana setiap segmen itu mewakili tahun ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di tahun yang lampau ya, 2005 ya, 2006, maka jumlah mobile subscription-nya masih rendah ya. Namun ketika di tahun 2014, nah ini jauh lebih besar. Kemudian untuk perubahan sajian tampilan yang bisa dibuat secara tampilan gelap ya, layar yang gelap, kemudian teksnya yang terang. Itu menggunakan style yang lain ya. Nah, kemudian juga di Google Data Studio, nah kita bisa mengekstrak juga informasi ya, channel ya, channel yang sedang trending ya, dan kemudian channel yang kita miliki ya. Nah, ini kita bisa lihat rangkuman datanya ya, berapa banyak view ya yang sudah melihat ya, kemudian berapa rata-rata orang melihat ya. Kemudian video apa saja yang paling banyak dilihat. Nah, kemudian
subscription-nya berapa ya, yang bertambah ataupun yang berkurang ya. Kemudian berapa banyak yang memberikan like ya, dan berapa banyak yang tidak ya. Kemudian komentarnya apa ya di video maupun di bagian user ya. Nah, ini bisa kita dapatkan ya dari data yang sudah tersedia ya di Google Data Studio ataupun channel dari YouTube yang kita punya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah penyajian data dengan menggunakan Tableau ya, menggunakan Tableau. Kita contohkan jika kita menggunakan databooks ya yang ada di kata data ya. Kata data QID ya. Nanti mungkin bisa dicoba. Nah, ini ada banyak model ya data storage ya. Jadi semacam kita merangkum data, nah kemudian kita memberikan komen atau deskripsi ya, kira-kira apa yang telah terjadi. Nah, ini contohnya data-data jumlah gas alam ya, di Indonesia ya, yang ternyata menyusut ya sejak tahun 2017. Ya. Nah, ini kita dengan menggunakan website ya, di databooks di kata data kita bisa unduh ya, atau kita bisa download data ini ya dalam bentuk XLS ya, atau dalam bentuk data yang numerik ya, data numerik yang asli. Ya. Nah, kalau dalam bentuk PNG maupun PDF kan kita sudah tidak bisa mengedit lagi ya, jadi kita hanya bisa menerima gambar ya, dari grafik tersebut. Ya. Nah, caranya gimana? Dengan menggunakan Tableau. Nah, mungkin contoh yang sederhana, kita buka filenya ya, yang bentuk XLS. Nah, kemudian kita tambahkan ya datanya. Nah, kemudian bisa kita tampilkan ya data yang tadi ya dalam bentuk data dalam bentuk diagram ya, diagram batang. Ya. Yang mana columns ini adalah tahunnya ya. Kemudian rows ini berapa besar ya data yang atau nilai ya, value dari data-data tersebut. Nah, kemudian dari websitenya Tableau juga menyediakan ya berbagai jenis dataset yang mungkin bisa dicoba. Ya. Nah, ini misalkan mobil sistem operasi ya, sistem operasi di smartphone mana saja yang paling sering digunakan ya. Atau ini data mengenai Tour de France ya, Tour de France ya, Tour de France ya, sorry ya. Tour de France itu adalah lomba balap sepeda yang cukup dikenal ya, sudah berlangsung sejak tahun 1903 ya sampai dengan sekarang mungkin ya, jadi masih berlangsung terus ya. Kemudian ada data-data berapa rata-rata kecepatan ya dari pemenang ya, jaraknya berapa, nah ini berubah-ubah ya dari tahun ke tahun waktu penyelenggaraannya. Kemudian jumlah etape ya, jadi karena jaraknya cukup jauh ya, sekitar 2.000-an kilometer atau 5.000 kilometer, kemudian dibagi menjadi beberapa tempat istirahat ya. Nah, jadi number of stage ya, atau etape ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada finisher ya, finisher itu berapa orang yang benar-benar sampai ke garis finish. Nah, entrance itu berapa orang yang mendaftar ya untuk mengikuti lomba tersebut. Kemudian ini adalah nama-nama pemenang, dan ini adalah nama negara ya, negara pemenang, negara asal dari para pemenang, kemudian ini adalah nama tim ya. Nah, kemudian kita bisa buat grafiknya ya dari data-data tersebut ya. Misalkan
kecepatan ya, kecepatan sepeda ya, rata-rata ini dari tahun ke tahun naik ya. Nah, ini mungkin karena perkembangan teknologi ya, teknologi sepeda itu sendiri ya, bagaimana dibuat material atau bahan yang mungkin sifatnya ringan ya, sehingga memungkinkan pembalap ya untuk memacu ya, sepedanya lebih cepat, sehingga trennya untuk kecepatan tuh rata-rata naik ya, dari tahun 1900 sampai dengan tahun 2015. Nah, kemudian kalau kita melihat visualisasi yang lain ya, nah ini berdasarkan visualisasi negara ya. Nah, ini kita lihat bahwa pembalap sepeda ya dari negara Prancis ya, tentu karena pelaksanaannya sebagian besar di Prancis ya, Tour de France. Nah, ini sebagai pemenang yang dominan ya dibandingkan dengan peserta dari negara-negara lain. Nah, ini juga dalam bentuk map ya, kita lihat proporsi Prancis ya jauh sangat besar ya dibandingkan dengan negara lain. Atau dalam bentuk dots juga kita lihat Prancis diameternya lebih besar ya, berarti menandakan jumlahnya lebih banyak. Nah, ini juga dengan menggunakan Tableau, nah kita bisa menampilkan dalam bentuk circle ya, bentuk lingkaran. Ya. Nah, ini untuk melihat seberapa banyak ya negara-negara tersebut telah memenangkan ya Tour de France. Ya. Nah, ini juga dengan menggunakan metode yang sama, kita bisa melihat nama gunung ya, tahun dan seberapa besar dampak yang diakibatkan oleh letusan gunung tersebut. Kemudian grafik-grafik yang kita buat, nah itu bisa di filter ya, atau dipilih ya pada nilai tertentu, tidak semuanya digunakan. Nah, ini contoh yang lain juga, itu untuk menunjukkan gabungan ya parameter-parameter ini ya, tahun, jumlah kematian, ya, lokasi, ya, akumulasi kematian, dan jumlah dampak ya dari gunung berapi. Nah, ini kita lihat bahwa gunung berapi Luzon yang meletus tahun 2006 ini lebih memiliki dampak ya dibandingkan dengan gunung Merapi ini ya 2010 ya, atau gunung Honshu di Jepang ya, dan gunung-gunung yang lainnya ya tidak ditampilkan satu persatu karena proporsinya kecil. Ya. Baik, selanjutnya untuk tampilan ya dengan menggunakan Python ya, menggunakan Seaborn. Nah, ini kita bisa coba dengan menggunakan import ya, import data, misalkan data pandas ya, data yang default. Kemudian kita bisa import juga library ya, Seaborn. Kemudian misalkan kita download ya datanya, ini URL-nya. Kemudian kita baca ya, filenya dalam bentuk CSV, maka kita baca agar bisa diakses oleh Python ya. Kita gunakan fungsi atau metode seperti ini ya. Nah, kemudian kita load ya data tersebut ya dengan nama diamonds ya. Nah, kemudian untuk kolom ya, nilai-nilainya adalah sebagai berikut ya. Jadi untuk kelompok ya, kelompok yang cut ya, premium, good ya, ini jenisnya ya. Ini untuk tabelnya ya, ada nilai karatnya, cara potongnya ya, kemudian warnanya ya, kejernihan ya,
harga ya, juga ada ini semua. Jadi ini semua merupakan variasi ya dari berlian ya. Nah, ini cara potong berlian. Nah, ini kalau yang sederhana seperti ini itu kurang ya. Nanti yang kalau yang bagus, nanti kita bisa melihat banyak segitiga di sini. Nah, kemudian kita ingin menampilkan histogram ya. Untuk menampilkan histogram, maka kita lihat dengan karat ya, dengan nilai karat yang lebih rendah mendekati 0, jumlahnya lebih banyak. Nah, kalau kita persempit ya untuk membuat histogram dengan menggunakan 50 bins ya, maka kita bisa gunakan seperti ini. Nah, kemudian dihubungkan ya sehingga kita bisa mendapatkan plot yang lebih smooth ya. Oke, ini beberapa contohnya. Untuk membedakan ya masing-masing jenis yang ideal, premium, ya, very good cut, ya, good dan fair di dalam bentuk warna ya, sehingga tampilannya diharapkan lebih menarik. Nah, ini untuk bar plot untuk masing-masing jenis ya, jenis berlian tadi ya. Apakah ideal, premium, ya very good, cut, good dan fair. Kemudian masing-masing warna, nah nanti mendefinisikan properties yang lainnya. Oke. Nah, dengan menggunakan seaborn juga kita bisa membuat ya scatter plot ya. Nah, ini misalkan untuk dataset mileage versus berat kendaraan ya. Jadi mileage itu adalah nilai ukuran jarak ya dalam bentuk mil ya, suatu kendaraan berapa mil yang bisa ditempuh ya dengan sebuah dengan menggunakan ya segalon ya, bahan bakar ya, atau bensin. Nah, ini hasil plotnya seperti ini ya. Nah, ini kita lihat bahwa dengan kendaraan yang berat ya, kendaraan yang 5.000 ya, 5.000 lebih berat, maka MPG-nya ya, mil per H-nya itu sangat rendah ya. Nah, mungkin sekitar 12 ya. Nah, itu artinya apa? 12 ya, berarti dengan bahan bakar 1 galon ya, kendaraan itu hanya bisa berjalan 12 mil ya. Nah, setelah itu persediaan bahan bakarnya habis ya, kendaraannya berhenti, tidak bisa jalan ya. Nah, namun kalau kendaraan yang kecil ya, kendaraan sport seperti ini tentu weight-nya rendah ya, weight-nya kecil sehingga mils per H-nya akan tinggi ya. Nah, ini bisa sampai 45 atau mungkin lebih besar ya, 47 dan seterusnya ya. Ya, karena apa? Karena kendaraan ukuran kecil maka dia akan lebih hemat ya. Nah, sehingga dengan jumlah bahan bakar yang sedikit itu bisa mampu menempuh jarak yang mungkin sangat jauh ya dibandingkan dengan yang truk ya. Nah, ini kalau bisa ditampilkan ya menggunakan KDE ya, karena density estimate. Nah, kemudian tampilkan dalam bentuk tahun ya jika ada perkembangan ya mil per galon tadi ya, MPG ya. Nah, kemudian dengan menggunakan seaborn juga kita bisa meload katakanlah data-data yang lain ya. Nah, ini contohnya adalah data untuk penerbangan ya. Nah, penerbangan kemudian diambil parameter ya, bulan, ya, tahun dan jumlah penumpang ya. Kemudian hasil heat map-nya seperti ini ya. Nah, ini maknanya apa?
Makanya yang bawah ini adalah per tahun ya. Per tahun, kemudian yang ini adalah frekuensi dari penerbangan. Nah, ini di tahun 49 frekuensinya hampir semua bulan itu sangat rendah ya. Nah, ini kenapa? Ya karena mungkin tahun-tahun itu selesai perang dunia kedua ya, sehingga orang mungkin tidak cukup banyak biaya ya untuk berpergian dengan menggunakan pesawat ya, sehingga jumlah penumpangnya sangat rendah sekali ya di tahun 1949. Nah, kemudian kita melihat dari tahun ke tahun maka jumlah passengernya makin banyak ya. Nah, ini tahun 1960 ini banyak di bulan Juli dan Agustus ya. Nah, karena ini memang musim liburan ya bagi mereka yang musim panas ya. Nah, kemudian yang lain juga tidak ada lagi yang warnanya hitam ya atau ungu yang gelap ya. Nah, semuanya sudah warna orange dan merah ya. Nah, ini berarti bahwa jumlah penumpang sudah lebih bagus ya, lebih banyak ya, di bulan-bulan yang lain juga. Ini kalau ditampilkan ya dalam bentuk tree ya, bentuk tree untuk dikelompokkan. Ya. Untuk dikelompokkan mana yang cukup banyak ya dan mana yang kurang ya. Nah, dari sisi jumlah penduduk. Nah, ini dikelompokkan ya untuk tahun-tahun yang berbeda. Nah, dan kalau ini dikelompokkan berdasarkan tahunnya ya. Tahunnya. Nah, kita lihat bahwa di tahun 59 dan 60 ini cukup banyak ya penumpang di pesawat tersebut. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang tanyakan, mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita untuk kali ini. Mungkin di lain waktu nanti kita coba untuk melakukan pengolahan data ya atas data-data yang ada ya. Ini adalah untuk pengantar bagaimana kita menggunakan ya beberapa tools yang memungkinkan kita untuk melakukan visualisasi data ya. Baik, sekian mungkin untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.